Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakifah Sisania dengan NIM 2020-12051. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar manajemen dan organisasi. Definisi manajemen. Berdasarkan bahasa Prancis kuno, manajemen dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Efisien merujuk pada maksud mendapatkan sebesar-besarnya output dari sekecil-kecilnya input. Efektif menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasarannya. Jadi, secara umum manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu maupun kelompok. Fungsi-fungsi manajemen. Di masa kini, fungsi-fungsi tersebut telah dipadatkan menjadi 4 buah fungsi, yakni A. Perencanaan atau planning. Manajer akan mendefinisikan, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana kerja. B. Penataan atau organizing. Manajer bertanggung jawab untuk merancang dan membentuk struktur kerja demi tercapainya sasaran organisasi. C. Kepemimpinan atau leading. Manajer memotivasi bawahannya, mengarahkan individu atau kelompok dalam bekerja, atau menangani berbagai isu lainnya yang berkaitan dengan perilaku karyawan. D. Pengendalian atau controlling. Mengawasi, mengevakuasi, dan menilai untuk mengetahui sejauh mana segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana. Henry Fayol, seorang pengusaha Perancis, pertama kali menggagas hal semacam ini. Ia mengatakan bahwa setiap manajer menjalankan 5 buah fungsi, di antaranya perencanaan atau planning, penataan atau organizing, penugasan atau commanding, pengkoordinasian atau coordinating, dan pengendalian atau controlling. Peran-peran manajemen. Henry Mintzberg menggagas peran dasar manajemen yang dapat dikelompokkan menjadi 3 divisi. A. Peran jembatan antar pribadi atau interpersonal role. Merupakan peranan-peranan yang melibatkan hubungan dengan orang lain atau para bawahannya dan orang-orang di luar organisasi dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bersifat seremonial dan simbolis. 3 peran yang tergabung dalam kelompok ini adalah panutan, pimpinan, serta penghubung. Peran penyambung informasi atau information transfer role melibatkan aktivitas-aktivitas pengumpulan, penerimaan, dan penyampaian informasi. 3 peran yang terdapat dalam kelompok ini adalah pengawas, penyebar berita, dan juru bicara. Peran pengambil keputusan atau decision making role mencakup hal yang terkait dengan pengambilan keputusan dan penentuan pilihan. 4 peran yang berada dalam kelompok ini adalah pengusaha, pengentas kendala, pengalokasi sumber daya, dan perunding. Dalam menjalankan peran tersebut, Mintzberg menggagas bahwa aktivitas para manajer mengandung 2 sifat, yakni perundungan dan pelaksanaan. Lalu, pendekatan mana yang lebih baik? Peran ataukah fungsi? Kedua pendekatan ini sama-sama baik, sama-sama menjabarkan apa yang dikerjakan para manajer. Namun, pendekatan fungsi tampaknya dapat menjelaskan hal itu lebih baik. Akan tetapi, pendekatan peran Mintzberg telah membuka suatu wawasan baru mengenai pekerjaan para manajer. Keahlian manajemen.
Robert L. Gates telah mengembangkan sebuah pendekatan untuk menjabarkan keahlian-keahlian manajemen. Ia menyimpulkan bahwa setiap manajer membutuhkan 3 keahlian dasar, yaitu keahlian teknis atau technical skills, merupakan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan sebuah pekerjaan yang spesifik, yang diperlukan untuk dapat menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Jadi, keahlian teknis harus dimiliki oleh manajer lini pertama atau bisa disebut dengan manajer bawah. Keahlian hubungan antar manusia atau human skills yang melibatkan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, baik secara sendiri maupun dengan kelompok. Utamanya harus dimiliki oleh semua jenjang manajer. Keahlian konseptual atau conceptual skills, kemampuan berpikir dan memahami hal-hal yang bersifat abstrak dan kompleks. Utamanya harus dimiliki oleh manajer puncak. Definisi manajer. Menurut Robert Tannenbaum, manajer adalah seseorang yang mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Jadi, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab, supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Jenjang-jenjang manajemen. Manajer puncak atau top manager bertanggung jawab atas pengambilan keputusan-keputusan yang dapat memengaruhi jalannya seluruh organisasi. Sebutan yang sering dipergunakan ialah direktur utama dan direktur pelaksana, manajer menengah atau middle manager. Mereka yang berada pada posisi di antara jenjang terbawah dan jenjang teratas organisasi. Para manajer dari kelompok ini mengelola pekerjaan para manajer dari tingkat pertama. Sebutan yang sering dipergunakan ialah manajer divisi dan pimpinan proyek. Manajer lini pertama atau first line manager mengelola pekerjaan karyawan non-manajemen yang biasanya melibatkan kegiatan memproduksi barang-barang atau jasa bagi para pelanggan organisasi. Sebutan yang sering dipergunakan ialah manajer distrik dan manajer departemen. Karyawan non-manajerial mengerjakan secara langsung sebuah tugas atau pekerjaan dan tidak membawai siapapun. Perubahan-perubahan yang memengaruhi pekerjaan manajer. Perubahan teknologi atau digitalisasi. Dampak perubahannya, pengaturan pekerjaan yang lebih fleksibel, para pekerja yang lebih berdaya guna, dan keseimbangan kehidupan kerja sampai kehidupan pribadi. Perubahan ancaman keamanan. Dampak perubahannya, permasalahan diskriminasi, permasalahan globalisasi, kepedulian pada karyawan, dan ketidakpastian sumber atau biaya energi masa depan. Penekanan yang lebih tinggi pada etika organisasi dan manajemen. Dampak perubahannya, pendefinisian ulang konsep nilai, memulihkan kepercayaan, dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang lebih baik. Selanjutnya, peningkatan daya saing. Dampak perubahannya, pelayanan pelanggan. Definisi organisasi. Organisasi merupakan penataan sekumpulan orang secara disengaja guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Organisasi memiliki 3 sifat umum, yaitu memiliki tujuan yang jelas, orang-orang untuk melakukan berbagai pekerjaan yang harus dikerjakan, memiliki struktur. Struktur ini bersifat terbuka dan fleksibel,
di mana tidak terdapat batasan-batasan pekerjaan yang kaku dan strata jabatan yang tegas. Manfaat mempelajari ilmu manajemen. Universalitas manajemen, yang merujuk pada fakta bahwa para manajer dibutuhkan di segala bentuk dan ukuran organisasi, di setiap jenjang dan bidang kerja organisasi, dan di berbagai tempat di seluruh dunia. Realitas dunia kerja. Anda akan mengelola atau manage atau dikelola, be managed. Kesadaran akan adanya berbagai imbalan. Semisal, menciptakan dunia kerja yang memungkinkan orang lain mengerahkan kemampuan terbaik mereka dalam bekerja, mendukung dan mendorong kemajuan orang lain, membantu orang lain menemukan makna dan pencapaian dalam bekerja. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila banyak kekurangan dan apabila ada kesalahan dalam kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.